Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita perhatikan akan membawa manfaat dalam kehidupan kita sekarang dan untuk yang akan datang. Oleh sebab itu, khatib mengharapkan kepada kita semua tidak ada yang tidur, tidak ada yang ngantuk. Mari kita dengarkan secara seksama supaya nasihat-nasihat itu bermanfaat. Judul khutbah kita pada Jumat kali ini adalah urgensi salat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa pentingnya kita berjamaah? Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 43, Allah jelaskan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Itu adalah amar. Al-aslu fil amar lil wujub. Asal-asal amar itu adalah wajib. Inilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat berjamaah hukumnya fardu ain berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 43 ini. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Sementara rukuk itu adalah pada salat. Berarti salatlah berjamaah dalam melaksanakan ibadah salat, terutama salat fardu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang yang kita lihat, kenapa Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in? Yang pertama, inti daripada salat berjamaah itu adalah rahmah. Mengapa rahmah? Karena rahmah itu membuat orang bersatu. Kasih sayang membuat orang bersatu. Rahmah, mahabbah, cinta dan kasih sayang membuat orang bersaudara. Cinta dan kasih sayang membuat orang saling mentaati. Ati Allah wa ati ar-rasul la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasul, kamu pasti dapat rahmahnya. Cinta dan kasih sayang membuat orang taat. Cinta dan kasih sayang membuat orang aman. Syaratnya apa? Untuk memupuk cinta dan kasih sayang itu syaratnya adalah al-jamaah.
Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, al jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Berjamaah itu akan mendatangkan cinta dan kasih sayang, sedangkan bercerai-berai itu akan mendatangkan azab. Dahsyat sekali. Kalau jamaah setiap masjid di seluruh Indonesia ini, jamaah muslim mukmin seluruh masjid berjamaah seperti ini, insya Allah apapun yang kita lakukan di negeri ini akan berkah. Apa mau kita sebagai umat Islam akan tercapai. Mengapa demikian? Karena Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditanya, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Islam yang menaklukkan Palestina, yang memerdekakan Palestina dulu, mampukah engkau memerdekakan Palestina, merebut Palestina dari tangan Yahudi? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, saya mampu. Apa syaratnya? Syaratnya kalau saya melihat di negeri-negeri Muslim itu jamaah salat subuhnya sama dengan jamaah salat Jumat. Kita tengoklah di masjid-masjid yang ada di negeri kita, terutama di Pekanbaru. Sudahkah salat subuh kita berjamaah salat subuh sama seperti banyaknya kita sekarang ini salat berjamaah? Kalau tidak sama, jangan kita bercerita tentang kemenangan umat Islam. Maka sekarang hati kita menunggu 14 Februari ini begini, tak menang tak kalah, tak menang tak kalah. Kenapa? Teringat kita pesan daripada Salahuddin Al-Ayyubi itu. Kalau memang kita menang nanti menentukan pemimpin yang cocok dengan kita, pemimpin yang memperhatikan kita sebagai umat Islam mayoritas, berarti itu subhanallah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sayang akan memilih orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin yang akan kita pilih adalah pemimpin yang disayangi Allah dan pemimpin yang menyayangi Allah dan Rasul. Apa buktinya? Akidahnya hebat, ibadahnya mantap, akhlaknya mulia. Masih banyak umat Islam yang memilih kadang-kadang orang tak jelas. Kenapa? Dia tuh suka berjamaah. Maka urgensi pentingnya kita berjamaah pertama sekali adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adun tada'a lahu sa'irul jasadi wal hubbi bil humma sahar. Perumpamaan orang beriman dalam cinta dan kasih sayang, di dalam kelembutan, sopan santun, ibarat satu jasad. Apabila anggota jasad yang lain sakit, maka anggota jasad yang lain itu akan merasakan sakitnya. Itu tanda orang cinta dan kasih sayang. Dan cinta dan kasih sayang itu adalah langkah terakhir untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Selalu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang selamat dapat rahmat Allah karena dia dapat berkah. Orang dapat berkah karena dia beriman dan bertakwa. Orang iman bertakwa karena dia berilmu dan beramal. Orang berilmu, beramal, beriman, bertakwa, dapat berkah, dapat rahmah. Assalam, selamat dia. Maka salah satu urgensi berjamaah adalah untuk memupuk cinta dan kasih sayang di antara sesama kita. Tidak akan pernah ada cinta dan kasih sayang tanpa pertemuan, tanpa jamaah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita perhatikan tatkala kita salat Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kalau kita salat sendiri, apa yang kita kumkan itu? Assalamualaikum, selamat kamu. Selamat kamu.
yang sebelah kanan, damai kamu yang sebelah kanan, damai dan selamat kamu yang sebelah. Kum itu siapa? Kum itu kaum muslimin. Kalau salat sendiri kita kum itu siapa? Kum itu jamak banyak itu berjamaah. Maka ada ulama mengatakan kalau kita salat sendiri, kum itu siapa? Kum itu adalah para malaikat. Kum itu adalah arwah mukmin dan mukminat. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas kum itu apa? Kum itu adalah yang nampak, yang zahir itu jamaah. Kaum muslimin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini urgensi rahmah yang pertama sekali. Ya, urgensi yang pertama sekali berjamaah itu adalah rahmahnya. Kenapa? Allah itu rahmah. Sifat Allah adalah pertama rahmah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmah, para nabi dan rasul rahmah. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ibadah itu rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibadah itu rahmah. Rumah ibadah juga rahmah. Ketika kita memasuk masjid, akan terbaca itu. Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmahmu kepadaku. Karena kita berjamaah di masjid. Jamaahnya rahmah. Rumah ibadahnya rahmah, jamaahnya rahmah, suami istri juga rahmah. Wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah. Makan minum rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan kita rahmah. Awalilah semua pekerjaan dengan membacakan bismillah. Mati kita juga rahmah. Wa maghfiratan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rahmah semuanya. Mati kita rahmah. Masuk surga nanti adalah rahmah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Surah Al-Insan ayat terakhir. Allah memasukkan hambanya ke dalam surga karena rahmahnya. Sampai di dalam surga Allah mengatakan kepada orang yang rahmah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat kalian sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ingin mulai dari dunia ini kita cinta dan kasih sayang antara satu sama kita, dan orang-orang yang saling mencintai akan memilih orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, jangan ngomong-ngomong tentang cinta. Jangan ngomong-ngomong tentang sayang, tidak ada artinya. Dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah dunia dan akhirat. Kaum muslimin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yudha'ifullahu ajra musalli. Salat berjamaah itu Allah lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang familiar sekali dengan kita, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal, lebih baik daripada salat sendiri 20 darjat, 27 darjat. Ada orang mengatakan 27 kali lipat, tetapi darjat beda dengan kelipatan. Kalau lipat itu kecil, ke darjat itu tinggi dia. Kaum muslimin hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya kita berjamaah adalah ijtinabu anis syaitan. Berjamaah itu membuat kita terhindar dari setan. Contoh, ketika kita sholat sendiri sering lupa rakaatnya. Tapi kalau kita berjamaah takkan lupa. Kalau imam yang lupa, subhanallah, masa sebanyak itu orang lupa? Ini manfaat urgensi kita berjamaah. Jadi kalau kita berjamaah saling mengingatkan antara satu sama lain. Alaikum bil jamaah. Kata Nabi SAW, kamu harus dan wajib berjamaah. Inna syaitan ma'al wahid. Sesungguhnya setan itu suka kepada orang sendiri-sendiri. Kalau sudah kita berjamaah, setan itu salut dia, hormat dia. Kenapa? Kalau salah ada yang memperingatkan. Kalau salah ada yang memperbaiki. Tapi kalau sendiri-sendiri tanpa jamaah, maka akan dibolak-balikkan oleh setan. Inilah cara setan itu untuk menguasai manusia, sebagaimana surat Al-Mujadilah
ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istahwadza 'alaihimus syaitan fa ansa'um dzikrallah. Mereka telah dikuasai oleh setan sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat, aqimus salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat Allah, karena setan akhirnya kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yansakan salatah, sehingga dia lupa berapa rakaat salatnya. Ini akibat bersendiri-sendiri. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah. Kita semua harus berjamaah. Ya, untuk menghindari alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kaum muslimin hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, fa inna ma ya'kulu al-qasiyah. Ya, sesungguhnya yang dimakan binatang yang dimakan adalah domba yang dimakan oleh binatang itu adalah domba yang memakan binatang itu adalah binatang al-qasiyah, binatang yang suka sendiri-sendiri. Ini artinya apa? Orang yang dibolak-balik dikuasai oleh setan itu adalah orang yang tidak mau berjamaah, suka sendiri-sendiri. Terakhir, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, da'alahul malaikah. Pentingnya kita berjamaah, Pak, karena kita tidak punya kekuatan. Mari tambah kekuatan kita dengan malaikat. Di samping berjamaah, malaikat juga membantu. Contohnya peperangan Rasulullah pada perang Badar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat 3.000 malaikat. Jadi siapa-siapa yang suka berjamaah, senasib semungkin dalam berjamaah itu, maka malaikat mendoakan padanya. Liman salat jamaah, yaitu bagi orang salat berjamaah, sebagaimana hadis Nabi SAW, la yazalul abdu fi salah, senantiasa seorang hamba itu dalam keadaan salat, maka nafi musallahu, ya, selama dia berada di dalam tempat salatnya, dalam masjid, yang tazirus salah, menunggu waktu salat. Taqulul malaikah, sebelum waktu masuk kita dah nunggu. Menunggunya kita sebelum waktu masuk itu, kata Nabi SAW, taqulul malaikah, malaikat berkata, Allahumma fillahu, ya Allah ampuni dia ya Allah. Ya, kemudian Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia. Itulah artinya innallaha ghafurun rahim. Ghafur, ampuni dia ya Allah. Rahim, sayangi dia Allah. Hatta yansarif, sehingga dia selesai ibadahnya, pulang ke rumah dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita semua suka berjamaah. Ini kadang-kadang dibuka pengajian. Saya di masjid sekota Pekanbaru, karena saya juga termasuk pengurus Masjid Paripurna Kota Pekanbaru. Kita sekeliling menengok masjid. Oh, ternyata subhanallah, dalam pengajian-pengajian kadang-kadang 10-20 orang. Ya, kita ingin apa? Dalam pengajian itu kalau tidak sebanyak kita sejumat ini, paling tidak separuh inilah. Jadi semarak Islam itu nampak, persatuan itu nampak, kasih sayang antara sama kita itu nampak, dan informasi yang disampaikan akan jelas semuanya. Tapi kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, itu pun yang tua-tua yang datang, apalah yang bisa dilakukan oleh orang yang tua-tua, umur 50-60 tahun ke atas. Ya, semangat besar, tapi tenaga mereka sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu yang muda-muda kita panggil untuk senantiasa semangat, kita bersatu untuk memenangkan kontestasi ya, dalam pemilu tahun 2024 tanggal 14 nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita dan menentukan pilihan yang baik presiden untuk kita pada tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا يا الله وسلم ديننا وسلم أخلاقنا وسلم إيماننا وسلم أموالنا وسلم شعبنا في مدينتنا Pekanbaru هذا يا الله وعامة في محافظتنا محافظة ريau يا أرحم الراحمين وعامة في جمهوريتنا المحبوب جمهوريتنا الإندونيسيا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين ودمر أعداءك من اليهود والمشركين يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.